Selamat pagi, bersama saya Nur Widyasono. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang protokol, dimana seperti kita ketahui bahwa protokol itu adalah merupakan tata cara untuk melakukan komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Untuk agenda pada hari ini kita coba dengan protokol lapisan network seperti ARP, reverse ARP, DHCP, dan SMP. Kemudian aplikasinya nanti kita coba ARP, ping, tracet, dan NBTstat atau netstat. Internet Control Message Protocol atau SMP, karakteristiknya adalah SMP menggunakan internet protokol. SMP melaporkan kerusakan protokol, kemudian SMP tidak akan merespon kepada IP datagram yang tidak memiliki header IP pengirim. Nah, ini format daripada SMP. Di sini ada echo replay dan echo request, destination unreachable, time exceeded, dan lain-lain. Ini format daripada headernya. Ada type, code, checksum. Aplikasi SMP ping atau yang disingkat dengan paket internet grouper mengirimkan IP datagram ke suatu host dan mengukur waktu round trip dan menerima respon. Ping menggunakan pesan SMP request dan echo reply. Traceroute adalah aplikasi traceroute untuk melacak jalur mana saja yang dilalui untuk menuju ke suatu host tujuan. Kalau di DOS bisa menggunakan tracet, kalau pada perangkat router ataupun itu biasanya penulisannya menggunakan traceroute. ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol, yaitu suatu protokol yang bertugas mengolah pengalamatan logik dan fisik jaringan. ARP mengolah sebuah tabel yang berisi mapping antara IP address dan Ethernet CAN. Tabel ARP didapatkan dari request broadcast ke jaringan, kemudian berada pada layer 3 atau network layer. Nah, ini gambar di bawah contoh address resolution protocol yang dihasilkan dari sebuah router. Mengapa butuh mapping MAC address dengan IP address? Jika ingin berkomunikasi host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC address dari komputer tujuan di tabel ARP. Jika tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request. Ini seperti contoh di gambar dari destination. Jika host tertentu ingin melakukan pengecekan nomor MAC address, maka dia akan melihat tabel daripada MAC address tersebut. Cara kerja protokol ARP seperti pada gambar, coba diperhatikan di sini. Dari host Y, dia request broadcast request ke beberapa host yang ada, misalnya host Z di sini. Host Z akan merespon, mereplay, ini loh MAC addressmu, ARP akan mereplay, gitu kan. Kemudian kalau yang di bawahnya ini, kalau berbeda jaringan, misalnya host Y dia request ARP broadcast, karena dia berbeda jaringan, dia lewat router A, kemudian ada respon dari host Z routing di table. Ini dia akan juga merespon, router tabelnya berapa yang ada di host Z. Kemudian dia masuk nanti di sini di router MAC address atau di tabel routingnya sini, tabel route dari tabel route MAC address ini ada atau tidak, nanti dia akan memberikan respon, kemudian ARP akan mereply. Ini adalah ARP request. Jadi di sini ada header itu terdiri dari Ethernet destination address dan Ethernet source address. Kemudian ada frame type. Nah, di sini ada Ethernet data ARP header seperti
ARP, ada senders MAC address gitu ya, kemudian ada IP sender, ada target Ethernet address, kemudian target IP-nya berapa. Nah, di sini kalau di bawahnya itu ada frame header, ada frame untuk data, dimana di sini nanti terdapat ARP message, kemudian ada frame trailernya. NBT start ini digunakan ya untuk mengetahui sebenarnya di secara background proses itu PC yang kita gunakan terhubung kemana saja. Nah, ini biasanya NBT start ini merupakan berbasis Windows, kemudian dia menampilkan statistik protokol, tabel name, dan koneksi TCP/IP saat ini, kemudian menggunakan net bias over TCP/IP. Nah, jadi NBT start ini sudah built-in di dalam sebuah sistem operasi Windows. Nah, ini contoh ARP-A pada interface ini. Nah, berarti ini ada background proses ya di sini. Oke. Nah, ini contoh net bias name, resolve IP address, resolve MAC address, ngeping nama usernya misalnya, dia akan merespon. Replay. NBT start output di sini ada baik Windows XP Surspec 2 atau di Windows 2000 Professional XP Surspec 1, bisa dilihat di sini ya. NBT start -A IP addressnya, kemudian di sini juga sama, kemudian di sini akan merespon di sini. Dilihat ya bersama semua ya. Oke. NBT-N grupnya siapa aja di sini ya, menampilkan grup yang terregister di dalam sebuah network. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai Dynamic Host Configuration Protocol. Apa itu DHCP? Kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol merupakan protokol yang dipakai untuk memberikan IP secara dinamis kepada klien yang tidak mempunyai nomor IP. Standarisasi di sini ada RFC 2131, kemudian dia Dynamic Host Configuration Protocol, ada pilihan boot TP ya, vendor extensionnya, kemudian beberapa informasi yang bisa dikirim bersama nomor IP, IP default, router gateway, name server, file server, dan lain sebagainya, sehingga pengendalian parameter bagi komputer klien, admin tidak perlu konfigurasi di tiap komputer yang ada. Persyaratan DHCP server ya, host-host yang terkonfigurasi secara statis bisa berdampingan dengan yang dinamis menggunakan DHCP server, jaminan alamat yang unik, kemudian menjaga informasi klien. Jika klien booting sedapat mungkin diberi IP yang sama, merupakan perbaikan dari bootstrap protokol atau boot TP. Kenapa butuh DHCP server? Jaringan semakin besar dan semakin kompleks sehingga butuh konfigurasi secara dinamis. Bayangkan jika kita punya 100 atau lebih dari 100 komputer atau yang terhubung ke jaringan, maka harus dikonfigurasi satu persatu. Pengendalian parameter komputer klien seperti IP, default router, name server, file server, dan lain sebagainya. Kemudian ada encapsulation X Windows Manager, X Windows Phone DHCP, type DHCP renewal time, dan sebagainya. Kemudian pengiriman informasi tanpa admin, tidak perlu konfigurasi tiap komputer, tidak ada manual konfigurasi di sisi klien. Nah, ini sistem kerja reverse ARP ya, yang tadi. Coba dari si reverse ARP, dia nanya berapa ya IP saya ya, dia akan menanya ke reverse ARP server. Reverse ARP server akan merespon, memberikan IP address. Ini loh, IP Anda adalah sekian, MAC address Anda adalah sekian ya. Boot TP merupakan protokol yang dipakai sebelum DHCP, yang dapat dilakukan oleh boot TP, yaitu pemberian nomor IP, default gateway, dan netmask. Dapat digunakan untuk download image untuk diskless system. IP yang diberikan statis, tidak pernah berubah. Kemudian dikirim menggunakan protokol UDP
pada port 67 pada server dan port 68 pada sisi klien. Nah, ini sistem kerja BOOTP. IP address, gateway, server, vendor specific. Dia UDP broadcast ke seluruh entry yang ada, kemudian dijawab oleh si server BOOTP server. Ini loh IP address Anda, gateway Anda, IP server, dan vendor specific. Format paket DHCP, ide dasar dari IP client. Server harus ingat IP tersebut dan parameternya. Yang dikirim bukan cuma IP, tapi juga parameter-parameter lainnya. Jika klien booting sedapat mungkin diberi IP yang sama. Nah, ini adalah cara dan aturan kerja dari proses RFC 213 mengenai DHCP. Di sini ketika DHCP klien masuk atau bergabung dalam suatu jaringan, klien tersebut akan melakukan broadcast dengan mengirimkan pesan DHCP discover ke suatu network. Seluruh DHCP server akan merespon DHCP discover yang dikirimkan DHCP klien tersebut dan DHCP dengan DHCP over. Ketika klien mendapatkan DHCP over, klien memiliki dua pilihan keputusan, yaitu mengirimkan DHCP request untuk menerima konfigurasi dari DHCP server. Ketika DHCP server menerima DHCP request, DHCP server dapat mengirimkan DHCP pack dengan membawa parameter-parameter konfigurasi untuk klien dan memasukkan informasi itu ke dalam DHCP list database. Jika DHCP server menyetujui request dari klien atau DHCP server mengirim DHCP next, atau dengan merespon pesan DHCP request jika DHCP server tidak menyetujuinya. Jika DHCP klien telah selesai atau meninggalkan jaringan tersebut, maka DHCP klien mengirimkan pesan DHCP release sebagai tanda bahwa klien telah keluar atau tidak menggunakan network tersebut. Namun tidak semua sistem operasi melakukan hal ini. Nah, ini gambar ketika proses DHCP discover. Nah, ketika klien meminta sebuah IP ke server DHCP, dia akan mengirimkan ke seluruhnya apakah ada IP yang bisa digunakan oleh si klien. Kemudian DHCP server akan memberikan respon dengan DHCP over. Ya. DHCP akan melakukan request ya, ke server. DHCP klien akan melakukan, kemudian DHCP server akan mengirimkan DHCP pack. Selanjutnya ada DHCP act ya, acknowledge ya. Dari klien ke server, server ke klien. Kemudian DHCP akan merilis bahwa jika ada IP yang bisa digunakan akan diberikan kepada si klien tersebut. Jadi sistem kerja DHCP, dia akan melakukan DHCP discover broadcast ya, UDP broadcast ke server. Kemudian DHCP server akan memberikan DHCP over melalui UDP broadcast. DHCP klien akan melakukan request, kemudian si DHCP server akan memberikan acknowledge nih loh IP address, gateway, IP server, dan pilihan lainnya. Ya, blok aliran protokol DHCP seperti ini, seperti pada gambar. Ya, ada layanan DHCP server, dia mendengarkan, kemudian dia menerima dari DHCP discover dari sisi klien. DHCP server kemudian menawarkan IP address ke klien. Selanjutnya adalah klien menerima tawaran IP address ya melalui DHCP request dari server. Kemudian DHCP server menuju request IP atau DHCP pack ya, DHCP act dari sisi klien. Kemudian DHCP server menyimpan konfigurasi IP address klien dalam database, kemudian selesai. Jadi ini adalah message ya dari DHCP. DHCP discover itu merupakan tipe pertama dari DHCP yang menentukan klien broadcast untuk menentukan server DHCP lokal. Opsi message tipe yang dikodekan adalah 1, sedangkan DHCP over, server DHCP menerima satu klien DHCP discover dan dapat melayani permintaan operasi. Mengirimkan DHCP over kepada klien dengan sekumpulan parameter. Opsi message tipe dikodekan dengan 2. DHCP request,
Klien menerima satu atau lebih DHCP offer dan memutuskan tawaran yang diterima. Klien kemudian mengirimkan tawaran DHCP request ke pemenang. Semua server yang lain mengetahui pesan broadcast ini dan dapat memutuskan bahwa mereka kalah. Opsi message type dikodekan dengan 3 DHCP ACK. Akhirnya server mengirim DHCP ACK ke klien dengan sekumpulan parameter konfigurasi dan mengkonfigurasi pada klien bahwa DHCP request diterima dan memberikan kumpulan informasi yang diperlukan. Bagian ACK dari nama pesan ini kependekan dari acknowledge. Opsi message tipe dikodekan dengan 5 DHCP next. Jika klien meminta dengan pesan DHCP request alamat yang salah, kadaluarsa atau yang lainnya tidak dapat diterima, maka server mengirimkan DHCP next ke klien untuk memberitahu bahwa ia tidak dapat memperoleh alamat tersebut. Next itu maksudnya adalah negative acknowledge atau non acknowledge. Opsi message tipe dikodekan dengan 5 DHCP decline. Jika klien menerima alamat yang diminta dan secara berurutan menemukan bahwa alamat itu telah digunakan di tempat lain dalam jaringan, ia harus mengirimkan decline ke server klien. Mungkin mencoba mengirimkan suara ke alamat. Jika ada jawaban berarti ada orang yang menggunakan alamat server. Opsi message type dikodekan dengan 4 DHCP release. Jika klien tidak lagi diperlukan alamat yang ditunjuk secara dinamis, ia harus mengirim pesan ke DHCP release ke server supaya server mengetahui bahwa alamat tidak lagi digunakan. Tidak semua klien DHCP melakukan hal ini dikarenakan merupakan pilihan teknis. Opsi message tipe dikodekan dengan 7 DHCP inform. Jika klien telah mempunyai alamat IP tetapi masih memerlukan beberapa informasi konfigurasi, maka pesan DHCP inform akan melayani tugas ini. Opsi message tipe dikodekan dengan 8. Pada gambar ini adalah analisa paket dari DHCP discover, ya. Ini masih di sini ada beberapa DHCP offer request, ya, yang diberi tanda biru, ya. Di sini ada DHCP request, DHCP next. DHCP decline kalau misalnya sudah ada yang menggunakan, jadi tidak diberikan IP tersebut. Oke, berikutnya adalah yang harus Anda lakukan adalah tugas kelompok. Lakukan uji coba dengan beberapa simulasi sehingga pada uji tersebut terdapat layanan seperti DHCP, DNS dan lain sebagainya. Buatlah laporan kegiatan tersebut dan dikirimkan ke alamat email ini, nur.w095@gmail.com dengan subjek Activity Network Engineering 2015. Gunakan beberapa OS seperti ClearOS Enterprise, Microsoft Windows Advanced Server, Microtik Router OS. Demikian pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.